Minasang konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Hikari yang akan menemani minasang belajar bahasa Jepang dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke, minasang, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ayo kita review dulu ya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas berbagai variasi kosakata saya atau aku dalam bahasa Jepang. Ada apa aja? Masih ingat? Yang pertama ada watakushi, ya artinya saya. Ya, bisa digunakan pada pria atau wanita ya untuk percakapan yang formal. Kemudian ada watashi, ya artinya saya juga. Ya, ini digunakan pada pria atau wanita pada situasi percakapan yang umum. Ya. Kemudian ada atashi. Ya. Atashi artinya adalah aku. Biasanya digunakan oleh wanita pada situasi percakapan yang informal. Kemudian ada boku, artinya aku. Ya. Biasanya digunakan oleh pria pada situasi percakapan yang umum. Dan yang terakhir ada ore, artinya gue. Ya, biasanya digunakan oleh pria pada situasi percakapan yang informal. Ya, itu ya minasang untuk materi sebelumnya. Oke minasang, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Yaitu kita akan mempelajari pola kalimat kata kerja tari, kata kerja tari shimas yang merupakan bentuk formal. Nah, sedangkan bentuk informalnya tinggal diganti aja shimasnya menjadi suru. Ya. Nah, pola kalimat ini merupakan pola kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu kegiatan atau kejadian yang tidak berurutan atau acak. Ya, makanya artinya adalah kadang A, kadang B, atau sebentar A, sebentar B. Atau maksudnya adalah kadang melakukan A, kadang melakukan B. Atau sebentar melakukan A, sebentar melakukan B. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat ke contoh kalimatnya. Yang pertama, kadang makan, kadang minum. Atau sebentar makan, sebentar minum. Ya, bahasa Jepangnya bagaimana ini minasang? Ya, makan bahasa Jepangnya tabemas. Kata kerja taknya tabeta. Ya. Lalu minum bahasa Jepangnya adalah nomimas. Kata kerja taknya nonda. Jadi kalau mau bilang kadang makan, kadang minum. Atau sebentar makan, sebentar minum. Bahasa Jepangnya adalah tabetari, nondari, shimas. Kemudian contoh yang kedua. Kadang melihat, kadang mendengar. Atau sebentar melihat, sebentar mendengar. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasang? Ya, melihat bahasa Jepangnya mimas, kata kerja taknya mita. Lalu mendengar bahasa Jepangnya kikimas, kata kerja taknya kita. Jadi kadang melihat, kadang mendengar. Atau sebentar melihat, sebentar mendengar. Bahasa Jepangnya adalah mitari, kitari, shimas. Kemudian contoh yang ketiga. Kadang jalan kaki, kadang berbicara. Atau sebentar jalan kaki, sebentar berbicara. Jalan kaki, bahasa Jepangnya adalah arukimas. Kata kerja taknya aruita. Lalu berbicara, bahasa Jepangnya hanashimas. Kata kerja taknya hanashita. Jadi kalimat lengkapnya kadang jalan kaki, kadang berbicara. Atau sebentar jalan kaki, sebentar berbicara. Bahasa Jepangnya adalah aruitari, hanashitari, shimas. Contoh berikutnya. Kadang menangis, kadang tertawa. Atau sebentar menangis, sebentar tertawa. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasang? Menangis bahasa Jepangnya nakimas. Kata kerja taknya naita. Lalu tertawa bahasa Jepangnya waraimas. Kata kerja taknya waratta. Jadi kadang menangis, kadang tertawa. Sebentar menangis, sebentar tertawa. Gitu ya. Bahasa Jepangnya adalah naitari, warattari, shimas. Dan contoh yang terakhir yaitu kadang membaca, kadang menulis. Atau sebentar membaca, sebentar menulis. Ya, bahasa Jepangnya bagaimana ini minasang? Membaca bahasa Jepangnya adalah yomimas. Kata kerja taknya yonda.
Lalu menulis bahasa Jepangnya kakimasu. Kata kerja taknya kaita. Jadi kadang membaca, kadang menulis. Atau sebentar membaca, sebentar menulis. Bahasa Jepangnya adalah yondari kaitari shimasu. Oke minasan ya. Itu untuk pola yang mengungkapkan kegiatan yang tidak berurutan atau acak ya. Dengan menggunakan kata kerja tari, kata kerja tari shimasu. Berikutnya, kalau kita sudah memahami pola kata kerja tari shimasu itu, ya nah sekarang ayo kita aplikasikan ke dalam suatu percakapan ya. Percakapan kali ini judulnya adalah hari Minggu. Bahasa Jepangnya adalah nichiyobi. Oke, nah kalimat percakapannya dimulai dari si A yang bertanya kepada si B ya. Itsumo nichiyobi nani shiteru no? Itsumo selalu. Nichiyobi hari Minggu. Nani shiteru no? Artinya adalah kamu melakukan apa sih? Ya. Jadi selalu hari Minggu ya, kamu melakukan apa sih? Bahasa Jepangnya adalah itsumo nichiyobi nani shiteru no? Kemudian dijawab oleh si B. Ohiru goro okitari, YouTube mitari, goro-goro shiteru yo. Ohiru goro okitari ya, bangun pada siang hari ya, kadang bangun pada siang hari. YouTube mitari, kadang nonton YouTube ya. Goro-goro shiteru ya, kadang bermalas-malasan ya. Jadi kadang bangun siang, kadang nonton YouTube ya, kadang bermalas-malasan. Kok ya? Bahasa Jepangnya adalah ohiru goro okitari, YouTube mitari, goro-goro shiteru yo. Kemudian si A bertanya lagi, Konshu matsu yama nobori ni ikanai? Konshu matsu artinya adalah akhir pekan ini. Ya. Yama nobori itu adalah mendaki gunung, naik gunung. Ya, ikanai, nah itu buat mengajak ya. Mau pergi naik gunung gak? Gitu ya. Yama nobori ni ikanai, gitu ya. Mau pergi naik gunung gak? Gitu. Pola dengan menggunakan kata kerja nai itu merupakan pola untuk mengajak, tapi tentunya dalam bentuk yang informal. Jadi akhir pekan ini mau pergi naik gunung gak? Bahasa Jepangnya adalah Konshu matsu yama nobori ni ikanai? Kemudian dijawab oleh si B. Ine, demo konshu matsu wa ame ga furu rashii yo. Ine, wah bagus tuh, bagus ya. Ya, demo, tetapi konshu matsu tadi ya, akhir pekan ini ame ga furu rashii yo. Konon katanya turun hujan loh, ya, atau konon sepertinya turun hujan loh, ya. Pola rashi artinya adalah konon katanya sih gitu ya, atau konon sepertinya sih ya, digunakan untuk mengungkapkan pola perkiraan yang sumbernya itu dari rumor atau gosip atau sumbernya tidak jelas gitu ya. Jadi sekali lagi ya, bagus ya, tapi akhir pekan ini konon sepertinya hujan turun loh ya. Bahasa Jepangnya adalah ine demo konshu matsu wa ame ga furu rashii yo. Kemudian direspons oleh si A. So desu ka? Ja, kondo ne? Kondo artinya adalah lain kali. Ya, jadi so desu ka? Ja, kondo ne? Artinya adalah begitu ya. Kalau begitu lain kali ya. Gitu. Sekali lagi ya. Begitu ya. Kalau begitu lain kali ya. Bahasa Jepangnya adalah so desu ka? Ja, kondo ne? Hai, oke minasan ya. Itu untuk percakapan kita kali ini. Nah, sekarang minasan, ayo kita latihan percakapan ya. Seperti biasa latihannya ini dibagi menjadi 2 part. Ya, part pertama saya sebagai A, minasan sebagai B, ya. Dan part kedua dibalik. Minasan sebagai A, saya sebagai B. Oke? Percakapan yang tadi kok, ya, yang judulnya hari Minggu atau nichiyobi. Ya. Oke, kita bisa mulai ya. Ayo, tolong dikeluarkan suaranya ya agar kita terbiasa ya menggunakan percakapan bahasa Jepang ini. Oke, kita coba ya. Dimulai dari saya dulu. Itsumo nichiyobi nani shiteru no? Dozo, silakan dijawab minasan ya. Konshu matsu yama nobori ni ikanai?
そうですか。じゃあ、今度ね. Oke, bagus. Percakapan yang kedua ini ya dibalik ya. Minasan sebagai A, saya sebagai B. Oke. Nah, percakapannya dimulai dari si A yang mengatakan, selalu hari Minggu kamu melakukan apa sih? Bahasa Jepangnya apa tuh minasan? Dozo. Silakan diucapkan ya. Ohiru goro okitari, YouTube 見たり、ゴロゴロしてるよ。どうぞ。いいね。でも、今週末は雨が降るらしいよ。Oke, bagus minasan, itu untuk latihan percakapan kita kali ini. Nah, sekarang ayo terakhir. Mari kita latihan percakapan ya. Nah, tapi latihannya ini ya menggunakan gambar komik nih yang sudah disediakan oleh Gakushudo ya. Nah, percakapannya dimulai dari si A ya yang perempuan ini ya, dan si B yang laki-laki ya. Nah, si perempuan ini bertanya kepada si laki-laki. Biasanya atau selalu gitu ya, hari Minggu kamu melakukan apa sih? Ya, bahasa Jepangnya apa ini minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus. Itsumo nichiyoubi nani shiteru no? Kemudian dijawab oleh si B, laki-laki ini ya. Kadang bangun siang, kadang nonton YouTube, ya kadang bermalas-malasan kok. Ya, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Dozo, silakan diucapkan ya. Oke, bagus ya. Ohiru goro okitari, YouTube 見たり、ゴロゴロしてるよ. Bagus. Nah, kemudian si perempuan ini tanya lagi nih. Akhir pekan ini mau pergi naik gunung nggak? Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Dozo, silahkan ucapkan ya. Oke, bagus. Konshumatsu yama nobori ni ikanai? Kemudian ya dijawab oleh si B, laki-laki ini ya. Bagus ya. Tapi akhir pekan ini konon katanya sih ya turun hujan loh. Atau konon sepertinya hujan turun loh. Ya, bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Yang tadi ya, masih ingat dong? Dozo, silahkan diucapkan ya. Oke, bagus. Ine, demo konshumatsu wa ame ga furu rashii yo. Ya. Hai, kemudian ya direspons oleh si A, si perempuan ini ya. Oh begitu ya, kalau begitu lain kali ya. Kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana ini minasan? Dozo, silahkan ucapkan ya. Oke, bagus. So desu ka. Ja, kondo ne. Hai. Nah, itu respons dari si perempuan itu ya. Ya, tapi sebenarnya dalam hatinya ya dia kecewa. Ya, gagal total deh. Aku bisa jalan dengan dia. Itu ya perasaan terdalamnya dia ternyata ya. Oke minasan ya, itu untuk percakapan kita kali ini. Berbicara mengenai kesempatan, nah saya mau memberitahukan info nih kepada kalian yang belajar bahasa Jepang. Bahwa ada kesempatan berkarir sebagai caregiver di Jepang loh. LPK Gakushudo juga membantu mempersiapkan kalian sampai lulus wawancara kerja. Cukup 6 bulan saja loh waktu persiapannya. Nah, bagaimana? Menarik kan? Mau tahu persyaratannya apa saja? Minasan bisa tanya-tanya di nomor WhatsApp berikut ini untuk mendaftar di program persiapan kerja sebagai caregiver di Jepang. Oke, semangat ya, kami tunggu. Nah, minasan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke? Ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya belajar bahasa Jepangnya. Kyou otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Ganbatte ne. Ja ne.